Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Maheri, NPM 2235100258. Ini adalah video UAS Praktikum Alpro semester 2 2023, yang dimana terdapat dua buah soal. Soal yang pertama itulah membuat program yang dimana menentukan nilai akhir dari data mahasiswa yang kita inputkan. Sedangkan yang kedua itulah membuat program yang menggunakan lebih dari satu prosedur dan dapat memilih beberapa inputan. Yang pertama itu menentukan gaji, yang kedua memesan kamar hotel, dan yang ketiga itu keluar. Baiklah, saya akan menjelaskan nomor 1 atau program pertama. Program ini dimulai dengan mendeklarasikan struct mahasiswa dengan anggota variabelnya itu name, nama, nilai kuis, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai akhir. Kemudian program meminta inputan dari pengguna berupa jumlah mahasiswa yang akan diolah datanya nanti oleh program. Kemudian program akan membuat sebuah array data mahasiswa dengan ukuran jumlah yang kita masukkan tadi untuk menyimpan data mahasiswa. Program menggunakan perulangan for untuk mengiterasi sebanyak jumlah mahasiswa yang kita masukkan tadi dan meminta pengguna untuk memasukkan sejumlah data. Yang pertama itulah name, nama, nilai kuis, nilai UTS, dan nilai UAS. Data tersebut akan disimpan dalam struk mahasiswa. Setelah masukkan data untuk semua inputan, maka program itu akan mulai menghitung nilai akhirnya sesuai data yang kita inputkan tadi dengan rumus nilai akhir sama dengan 0,2 dikali nilai kuis tambah 0,3 dikali nilai UTS ditambah 0,5 dikali nilai UAS. Nah, kenapa seperti itu? Karena bobot yang sudah ditentukan oleh soalnya itu adalah 20% dari nilai kuis, 30% dari nilai UTS, dan 50% dari nilai UAS. Nah, bobot itu ketika dimasukkan ke dalam bahasa C++ akan menjadi rumus seperti ini. Nah, kemudian program itu akan menampilkan data mahasiswa beserta nilai akhirnya yang sudah dihitung melalui rumus tadi, menggunakan perulangan for untuk mengiterasi melalui array data mahasiswa dan mencetak setiap anggota struct. Program selesai dan mengembalikan nilai 0. Coba kita lihat programnya di bawah sini. Nah, di sini adalah checkout. Ini adalah codingan untuk outputnya. Untuk menampilkan hasil outputnya bisa dilihat di sini nilai akhir itu data mahasiswa nilai akhir. Dia mengambil data yang sudah dihitung dari rumus ini. Kemudian programnya itu dikembalikan dengan nilai 0. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang program kedua. Program kedua ini terdiri dari 3 file, yaitu main.cpp, function.cpp, dan header.h. Main.cpp itu berisi codingan utama yang berisi main dan berisi pilihan. Nah, di sini pilihannya ini adalah yang pertama itu ketika kita memilih satu, maka kita akan memilih program untuk menghitung gaji. Yang kedua itu membuking kamar hotel, dan yang ketiga keluar. Nah, di mana codingan untuk menghitung gaji ini kenapa tidak ada di main? Nah, itu adanya di function CPP. Function CPP ini berisi fungsi-fungsi implementasi yang nantinya akan dideklarasi di header.h. Nah, di header.h sendiri itu berisi deklarasi untuk menjalankan program. Sini ada deklarasi untuk menjalankan program hitung gaji, dan di sini ada deklarasi untuk menjalankan program pesan kamar hotel. Di sini kita akan fokus untuk membahas function CPP. Nah, function CPP di program pertama itu menghitung gaji. Di sini nanti pengguna akan diminta untuk memasukkan inputan data seperti nama, golongan, status pernikahan, dan jumlah anak. Nah, di sini terdapat gaji pokok. Nah, gaji pokok itu terdiri dari 3 golongan ya untuk mendapatkan gaji pokok. Yang pertama itu golongan 1 dengan gaji 2 juta,
golongan kedua itu dengan gaji 3 juta, dan golongan ketiga itu dengan gaji 4 juta. Nah, golongan tersebut sesuai apa yang diinputkan oleh pengguna. Misal tadi contohnya saya menginputkan data 1, maka saya mendapatkan gaji 2 juta. Sini. Nah, kemudian tadi pengguna diminta untuk menginputkan status pernikahan. Nah, di sini ada rumusnya. Status pernikahan jika ia memilih satu, yang dimana satu itu sudah menikah, maka tunjangan pernikahan itu adalah 0,5 dikali gaji pokok. Nah, begitu juga dengan anak. Misalnya jika kita memiliki anak, nah jumlah anak, misal kita masukkan 1, maka 1 dikali 0,2 dikali gaji pokok. Nah, misal anak kita 1, terus dikali 0,2 ya hitung sendirilah, terus nanti digaji gaji pokok. Nah, itu seperti bonus atau tunjangan kita. Nah, kemudian total gaji itu adalah gaji pokok ditambah tunjangan pernikahan ditambah tunjangan anak, seperti yang ada di sini ya. Kemudian di sini child fixed star precision 2 ini adalah program untuk mengatasi error pada output total gaji. Nah, tadi saya mencoba program ini dan di total gajinya itu error, hanya menampilkan huruf-huruf saja. Nah, setelah saya cari tahu, cara mengatasinya itu adalah menggunakan program ini. Tapi sebelum kita mencoba meletakkan program ini di sini, kita harus membuat dulu yang namanya include iomanit. Nah, baru kita dapat menggunakan program yang ini untuk mengatasi errornya. Kemudian nanti programnya itu akan menghasilkan cout atau outputnya seperti ini. Nah, nama karyawan diambil dari data nama karyawannya. Statusnya itu diambil dari status, misal 1 sudah menikah atau belum. Nah, tunjangan pernikahan ditambah tunjangan anak. Ini total tunjangannya. Tunjangannya itu ada 2, pernikahan dan anak. Total gaji itu total gaji yang diambil dari sini. Nah, lanjut ke pesan kamar hotel. Pesan sama kamar hotel itu sama seperti tadi. Program meminta pengguna untuk memasukkan nama tamu, jenis kamar, dan lama menginap. Di sini saya masukkan nama tamu itu Fajar, jenis kamar itu single, dan lama menginap itu 3 hari atau 3 malam ya. Kemudian di sini adalah harga kamarnya. Jika kita memilih 1, itu berarti single dengan harga 650.000 ya kalau tidak salah. Kemudian di sini ada nih, di sini 1 berarti single, di sini case 1, case 2 double, case 2, case 3 itu deluxe, case 4 itu suite. Nah, nanti ketika kita masukkan inputan 1 atau 2 atau 3 atau 4, maka inilah hasilnya. Selebih dari itu atau kurang angkanya, maka jenis kamarnya tidak valid. Total biaya itu harga kamar tambah lama menginap. Jadi misal saya memilihkan kamar yang pertama itu dengan harga 650.000 atau 65.000, ini saya kurang tahu, itu dikali dengan lamanya menginap ya, itu datanya ditampilkan di sini. Kemudian inilah caranya. Nama tamu diambil dari nama tamu, jumlah biaya itu total biaya, yaitu dikali lama menginap dikali harga kamar. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan dari program ini. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.